Shalom di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kasih karunia menyertai kita semua. Renungan kita pada pagi ini diambil daripada Efesus pasal 1 ayat 15 hingga 21. Diambil daripada Efesus pasal 1 ayat 15 hingga 21. Dan saya bacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Oleh itu, sejak aku mendengar berita bahwa kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan bahwa kamu mengasihi semua umat Allah, aku tidak berhenti bersyukur kepada Allah untuk kamu. Aku mengingat kamu apabila aku berdoa. Aku memohon supaya Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, mengurniai kamu rohnya. Roh Allah akan menjadikan kamu bijaksana dan akan menunjukkan Allah kepada kamu sehingga kamu mengenal Dia. Aku memohon agar Allah menjadikan pikiran kamu terbuka untuk memahami ajarannya, dan dengan demikian kamu mengetahui apa yang dapat kamu harapkan daripada Allah yang memanggil kamu. Betapa indah dan berlimpah-limpahnya berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya, serta betapa besar kuasanya yang menolong kita, orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa itu seperti kuasa yang digunakan oleh Allah ketika Dia membangkitkan Kristus daripada kematian, lalu memberi Dia tempat duduk di sebelah kanannya di surga. Di situ Kristus berkuasa atas semua pemerintah, penguasa, pemimpin, dan raja. Kristus jauh lebih berkuasa daripada sesiapapun, baik yang hidup pada zaman ini maupun pada zaman yang akan datang. Saudara-saudari, ada sebuah cerita. Seorang banduan yang telah dipenjarakan selama 14 tahun di penjara coba memberitahu kita tentang cara dia mengekalkan semangat dan harapan untuk terus hidup. Di dalam sel penjara tidak ada tingkap, jadi saya mulai membina satu pintu pada dinding sel melalui imajinasi saya. Saya mulai melihat suatu pemandangan yang indah dari kawasan pergunungan dengan air terjun menjulam turun ke gaung antara batu-batuan. Gambaran itu menjadi begitu nyata bagi saya sehingga saya langsung dapat membayangkannya setiap kali saya memandang ke arah pintu sel tersebut. Ironinya, sejumlah kitab yang berisikan pesan pengharapan di dalam Alkitab, Filipi, Kolose, dan Efesus, ditulis sewaktu Paulus menjadi tahanan Roma di Rom. Surat kepada Efesus memberi petunjuk tentang apa yang dilihat oleh Rasul Paulus apabila dia berpikir tentang kehidupan di luar tempat kurungannya. Pertama sekali dia melihat pertumbuhan rohani di gereja-gereja selepas dia meninggalkan tempat-tempat itu. Surat ini dimulai dengan ucapan kesyukuran terhadap semangat gereja Efesus. Kemudian dia coba membuka hati mereka untuk melihat rahmat Tuhan yang tidak terhingga itu. Apabila Paulus mulai mengungkapkan rancangan kasih Tuhan, tiada satupun nada kesedihan boleh dikesan dalam suratnya. Jika Anda berasa putus asa atau mempunyai persoalan sama ada kehidupan Kristen itu berbaloi, surat Efesus dapat memberikan bukti yang kukuh bahwa kekayaan dalam Kristus tersedia bagi semua orang. Demikian renungan pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita.